Jangan terlalu mencintai produk, tapi cintailah bisnis. Artinya bisnis yang kita jalani itu memang harus menghasilkan. Apa nih yang bisa kamu lakukan dengan produk yang kamu punya? Produk apa yang bisa lebih cepat menghasilkan uang? Akhirnya saya teringat bahwa saya masih punya produk bagus gitu ya, produk yang sepertinya bisa saya pasarkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Kustini. Saya adalah seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Kegiatan saya sehari-hari selain mengurus keluarga, saya juga berjualan online. Saya memproduksi bumbu masak premium dengan brand Tin's Kitchen. Kalau dari awal mungkin sudah hampir 5 tahun ya, saya dari 2016 memulai bisnis. Cuman kalau fokus di bumbu ini baru menginjak tahun ketiga. Saya memulai usaha pada tahun 2016 dengan membuka sebuah kafe. Kebetulan waktu itu suami terkena PHK dan kami memutuskan untuk memulai bisnis yang kami ambil karena kata orang bisnis kuliner itu adalah bisnis yang perputaran uangnya itu cepat. Jadi kami berpikir mungkin bisnis kuliner bisa menjadi sumber penghasilan kami berdua seperti itu. Jadi diputuskan kami membuka kafe dan resto di daerah Jatinangor, Bandung. Tapi ternyata usaha pertama saya itu tidak berlangsung lama karena banyak hal. Ternyata untuk menjadikan bisnis sukses itu tidak hanya punya modal besar, tidak hanya punya semangat, tapi kita juga butuh keilmuan. Akhirnya bisnis kafe dan restoran itu hanya bertahan selama 1 tahun saja. Sebetulnya sih sebelumnya saya belum pernah bisnis gitu ya. Jadi ketika suami terkena PHK, saya juga sempat merasa down, merasa bingung, merasa putus asa. Apa yang harus saya lakukan? Setelah berpikir panjang dan ngobrol-ngobrol dengan suami, apa nih yang harus kita lakukan? Yuk sekarang kita mulai berbisnis aja, tapi masih bingung juga mau mulai bisnis dari mana, mau mulai bisnis apa gitu ya. Kita hanya punya intinya punya uang pesangon nih sebagai modal segini. Apa nih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah pada saat itu terpilihlah bisnis kuliner yang akan kita jalankan. Sudah menghubungi beberapa teman, akhirnya saya putuskan membuka sebuah kafe dan restoran. Tapi qadarullah bisnis pertama saya juga ternyata tidak langsung berhasil. Karena ketika itu saya memulainya memang belum paham apa yang harus dilakukan terhadap bisnis, ilmu-ilmu apa saja yang harus saya miliki. Pokoknya ketika saat itu mungkin keputusannya juga keputusan emosional ya, dalam keadaan panik, tidak punya penghasilan, jadi langsung gerak aja yang penting gitu. Akhirnya bisnisnya hanya bertahan 1 tahun. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk membuka kafe dan restoran. Ketika itu bermodalkan uang pesangon yang lumayan cukup besar, sampai ratusan juta, karena kami dulu berasumsi bahwa dengan modal yang besar dan semangat yang besar kami bisa menghasilkan hasil yang besar juga. Itu asumsi kami dari awal. Ternyata seiring perjalanan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, praduga kami ternyata meleset. Jadi uang ratusan juta itu hanya kami bisa, maksudnya bisnis kami tuh hanya bisa bertahan dalam 1 tahun saja. Jadi modal ratusan juta itu ternyata hanya uangnya tidak berputar gitu ya. Uang bisnis, modal bisnis kami tidak berputar, hanya untuk operasional menggaji karyawan. Karena ketika itu kami langsung merekrut karyawan yang banyak. Jadi karyawan sampai 2 shift, sampai 12 orang. Terus merekrut juga chef yang profesional yang gaji per bulannya itu sampai jutaan. Sedangkan operasional sehari-hari atau konsumen yang datang ke restoran kami itu
tidak nyampe untuk menutupi operasional setiap bulannya. Akhirnya kami bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Uang tabungan kami pun tergerus gitu ya untuk menggaji para karyawan dan menghidupi operasional kafe dan restoran, bayar listrik, bayar iuran sampah dan lain sebagainya. Maka tibalah di akhir tahun kita mengevaluasi diri, sepertinya kita tidak bisa bertahan lagi di bisnis yang ini, seperti itu. Kemudian di tahun kedua akhirnya saya kehabisan modal dan kafe saya tutup. Saya kembali ke rumah dan di rumah juga saya masih kebingungan sekarang apalagi yang harus saya lakukan, seperti itu. Akhirnya saya berpikir, sebetulnya saya punya produk yang waktu di kafe itu menjadi best seller sebetulnya karena produknya enak gitu. Dan produk itu adalah pizza. Jadi di tahun kedua saya mulai berbisnis pizza, tapi tidak lagi dengan mengontrak kafe, saya mulai berjualan di rumah. Saya mulai mempromosikan sedikit demi sedikit produk yang saya punya, yaitu saya namakan Teens Pizza Delivery. Jadi konsepnya memang saya membuat di rumah dan saya meng-hire kurir, saya ada karyawan kurir dan ada karyawan bagian bakar pizza, saya yang bagian iklan. Ketika itu alhamdulillah mulai responnya mulai bagus gitu ya, karena dipasarkan di sekitar Cimahi, orderan lancar alhamdulillah. Dan singkat cerita, pizza saya waktu itu sempat booming juga sih, booming di pertemanan Facebook saya, artinya banyak yang tertarik join. Dan ketika itu saya membuka waralaba, alhamdulillah sampai buka ada beberapa cabang ya di luar kota, mungkin sampai 10 atau 12 cabang ketika itu. Nah ternyata dari bisnis pizza ini tidak berjalan mulus juga karena setelah saya evaluasi, orang tuh mengkonsumsi pizza tuh tidak setiap minggu atau bahkan tidak, maksudnya repeat ordernya lama. Nah dari sana saya mulai belajar, ternyata produk ini memang untuk saya pribadi mungkin karena keterbatasan ilmu saya tidak bisa dikembangkan lagi. Akhirnya pelan-pelan bisnis Teens Pizza Delivery ini memang saya akhirnya tutup juga. Lalu dari sana saya mulai banyak bergaul di dunia. Nah dari sana, dari kegagalan bisnis saya yang kedua di pizza delivery ini, akhirnya saya tidak patah semangat. Saya tetap mempunyai keinginan yang kuat meneruskan bisnis ini. Kemudian saya mulai ikut-ikutan acara kopdar para penjual online. Akhirnya saya bergaul dengan teman-teman penjual online. Nah dari sanalah saya mulai terdengar gitu ya nama Makmuri Handayani. Saya mulai kepo, siapa nih Makmuri Handayani. Saya mulai stalking Facebooknya. Nah kebetulan saya melihat ada iklan kelas SAO-nya Makmuri gitu. Nah dari sana mungkin saya mulai berpikir mungkin saat ini memang saya harus banyak belajar dulu sebelum saya membuka bisnis berikutnya, seperti itu. Saya ikutan kelasnya, alhamdulillah selama 1 bulan saya belajar dengan Makmuri. Selain itu juga saya banyak membaca buku-buku Makmuri Handayani, salah satunya adalah buku Emak-emak Jago Jualan. Nah seiring waktu saya banyak bergaul dengan para penjual online, akhirnya saya mendengar nama Makmuri Handayani. Dari sana saya mulai kepo siapa Makmuri. Kebetulan rumahnya juga berdekatan dengan saya, jadi memudahkan saya untuk meminta beliau untuk menjadi mentor bisnis saya. Waktu saya banyak konsultasi apa yang harus saya lakukan gitu, termasuk saya banyak juga membaca buku-buku beliau, salah satunya buku Emak-emak Jago Jualan. Nah setelah itu atas arahan Makmuri, beliau menyatakan jangan terlalu mencintai produk tapi cintailah bisnis. Artinya bisnis yang kita jalani itu memang harus menghasilkan. Apa nih yang bisa kamu lakukan dengan produk yang kamu punya? Produk apa yang bisa lebih cepat menghasilkan uang. Akhirnya saya teringat bahwa saya masih punya produk
bagus gitu ya, produk yang sepertinya bisa saya pasarkan gitu. Ketika saya buka kafe kemarin, saya ada menu nasi goreng, ada menu steak, ada menu spaghetti gitu, dan semua itu memakai saus-saus yang kata saya sih enak gitu ya. Akhirnya saya terpikir untuk mengemas bumbu-bumbu yang saya gunakan di kafe dulu itu untuk dijual secara eceran. Nah, dari sana alhamdulillah pelanggan-pelanggan pizza saya dulu yang pernah menikmati produk saya merasa senang mereka karena bisa memasak nasi goreng di rumahnya dengan bumbu unggulan dari Tins Kitchen. Dari sana pelan-pelan saya mulai mempraktekkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan khususnya dari Makmuri dengan membuka keagenan, membuka reseller. Alhamdulillah satu persatu banyak yang mendaftar gitu ya menjadi reseller saya, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terdata gitu ya. Alhamdulillah ada sekitar 500-an reseller seperti itu. Nah, saya sangat bersyukur bisa mengenal Makmuri Handayani ketika itu, dan saya sangat bersyukur bisa belajar langsung dari beliau, dimentori langsung oleh beliau, dan bisa belajar dari bukunya salah satunya Emak-emak Jago Jualan. Di sana ditulis salah satunya ilmu tentang bagaimana memilih produk yang laris gitu ya, bagaimana cara memilih produk yang laris, bagaimana cara memasarkan via online, memasarkan lewat Facebook, memasarkan lewat WA, lewat Instagram, semuanya dibahas dengan sangat detail, sangat jelas, sehingga saya bisa mempraktekannya dengan mudah. Dan dari sana alhamdulillah saat ini pemasarannya semakin meluas, pemasaran produk saya semakin meluas, omset saya juga dari bulan ke bulan semakin bertambah, dan hal ini pernah saya ungkapkan ke Makmuri bahwa omset tahun 2019 ke 2020 itu sempat naik sebanyak 10 kali lipat. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dengan keadaan seperti ini. Alhamdulillah dari awal saya berbisnis di tahun 2016 yang sudah mengeluarkan modal ratusan juta dan sempat merugi, sekarang sudah mulai tergantikan qadarullah oleh Allah. Bumbu Tins Kitchen ini menjadi wasilah saya saat ini menjadi jalan rezeki dari Allah, dan bisa memberdayakan banyak karyawan, banyak ibu-ibu yang bisa bekerja di Tins Kitchen. Alhamdulillah saya juga sangat senang karena sekarang saya banyak memberikan kesempatan menjadi jalan rezeki juga bagi sebanyak-banyaknya para emak-emak yang menjadi reseller, menjadi agen, menjadi stokis. Mereka hanya bekerja di rumah tanpa harus keluar rumah, hanya menggunakan HP, kuota, dan tinggal posting-posting saja. Bumbu Tins Kitchen alhamdulillah orderan lari semua. Selain itu juga mulai tahun ini saya juga mulai bekerja sama dengan keluarga sendiri yang punya kemampuan membuat kuliner seperti cookies, pempek, dan lain sebagainya yang dijual lewat Tins Kitchen juga. Jadi alhamdulillah semoga Tins Kitchen lebih menjadi jalan keberkahan untuk banyak orang lagi. Alhamdulillah hal ini saya dapatkan tidak luput dari rasa semangat saya, rasa optimis saya, dan kemauan belajar saya yang kuat gitu ya untuk bangkit dari keterpurukan. Salah satunya dengan membaca buku-buku dari karyanya Makmuri Handayani, khususnya buku Emak-emak Jago Jualan. Alhamdulillah saya juga mengikuti edukasi bisnis yang diadakan oleh Billionaire Store. Dari sana mindset saya terbuka. Alhamdulillah kata orang, dengan mindset terbuka omset kita juga bisa semakin bertambah. Nah teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya apa sih rahasianya sampai Tins Kitchen bisa berada di titik saat ini, inilah rahasianya. Jadi lewat buku ini, dari buku pertama, kedua, ketiga saya ikutin terus ilmunya Makmuri. Alhamdulillah buku ini yang membuka mindset saya sampai bisa menghasilkan omset ratusan juta seperti saat ini. Nah, untuk emak-emak di rumah yang masih kebingungan, yang masih mencari referensi, yang masih dari mana harus memulai bisnis, boleh membaca buku ini seperti saya.
Insya Allah bukunya sangat ramah sekali, ramah emak-emak dan sangat mudah dipraktekkan. Demikian sekilas cerita tentang bisnis saya, bisnis Bumbu Teens Kitchen. Semoga menginspirasi dan dan bisa memberikan manfaat untuk emak-emak semua di rumah. Tetap semangat dan belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.